Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kedua mata kuliah psikologi industri terkait dengan dua topik. Yang pertama adalah mengenai perilaku manusia dalam organisasi. Yang kedua, ya, saya ini membahas tentang hal yang disebut dengan kepribadian dan nilai. Ya. Nah, untuk yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa dalam kaitan dengan perilaku manusia dalam organisasi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, terkait dengan konsep dan perilaku individu. Nah, kalau kita lihat perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Dan di sini pastinya dipengaruhi oleh yang namanya adat, sikap, emosi, nilai, dan etika. Ya, juga ditambah juga nanti dengan kekuasaan, persuasi, dan juga genetika. Nah, kemudian dalam perspektif sosiologi, perilaku ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar. Nah, ini perilaku tidak boleh disalahartikan dengan sebagai perilaku sosial. Ya. Kemudian ada hal lagi yang penting dalam kaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Pertama, yang jelas adalah genetik atau lahir. Kemudian dari sikap. Faktor ini merupakan suatu ukuran tingkat kesukaan seorang terhadap perilaku tertentu. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya norma. Ya. Nah, ini biasanya berasal dari tekanan dari sosial atau lingkungan sosial. Kemudian ada lagi yang namanya kontrol terhadap perilaku diri. Ini bagaimana faktor kepercayaan seorang mengenai sulit tidaknya melakukan sesuatu, ini akan menjadi suatu perilaku tersendiri. Nah, kemudian dalam kaitan dengan perilaku individu dalam organisasi, ada beberapa hal bahwa bahwa elemen kunci dari suatu perilaku dalam perilaku individu dalam suatu organisasi adalah pertama dari orang itu sendiri, kedua adalah struktur, dan ketiga adalah teknologi. Nah, jadi berdasarkan kedua pendapat yang disampaikan tadi ada yang yang kaitan dengan perilaku individu juga terhadap yang kaitan dengan lingkungan. Maka perilaku individu dalam satu organisasi ini adalah sesuatu atau suatu perilaku dengan mengenal perilaku manusia yang dilakukan di dalam suatu organisasi. Nah, kemudian apa pengertian dan konsep perilaku organisasi? Nah, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku, tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi. Nah, kemudian ada hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa dalam kaitan dengan perilaku organisasi, ini ruang lingkupnya bisa ruang lingkup individu, kemudian juga perilaku jaga antar individu, kemudian perilaku antar kelompok. Ya. Nah, oke. Selanjutnya saya ingin menyampaikan konsep dasar daripada perilaku organisasi. Yang pertama, hakikatnya manusia itu adalah memiliki atau pemahaman tentang perbedaan individu terkait dengan orang seutuhnya, juga terkait dengan manusia yang memiliki nilai martabat. Nah, hakikat organisasi ini meliputi pemahaman tentang sistem sosial, juga kepentingan bersama. Ya. Nah, ada 4 elemen perilaku organisasi. Yang pertama, manusia itu sendiri. Yang kedua itu struktur. Yang ketiga teknologi. Dan yang keempat adalah sistem sosial. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang bagian yang keempat, yaitu kepribadian dan nilai. Nah, kepribadian ini kalau kita istilahkan adalah personality. Ya, kalau bahasa yang umum adalah personality. Ya, ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu persona yang berarti topeng. Dan juga ada mengartikan sebagai personare yang artinya menembus. Jadi ini adalah istilah topeng berkenaan dengan salah satu atribut yang dipakai pada zaman dulu itu adalah para pemain sandiwara pada zaman Yunani kuno. Nah, inilah yang menjadi penampilan dari orang-orang yang menggunakan topeng-topeng yang disesuaikan dengan nanti kepribadian apa dari orang yang menggunakan topeng tersebut. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan bagaimana tentang sifat-sifat dari kepribadian. Paling tidak ada 4 sifat kepribadian yang menonjol. Yang pertama terkait dengan Machiavellisme. Nah, ini adalah individu yang berkepribadian. Yang pertama ini pragmatis. Dia menjaga jarak emosi dan yakin bahwa
tujuan yang dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara. Ya, ini Machiavellisme. Yang kedua, lebih banyak melakukan manipulasi, lebih sering menang, orangnya kurang bisa dibujuk, dan lebih banyak membujuk orang lain malah ya. Jadi kinerja pada pekerjaan dengan ini biasanya cukup tinggi ya, atau sangat tinggi lah ya, karena memiliki sedikit aturan-aturan. Kemudian juga improvisasi. Nah ini kadang-kadang dia senang berimprovisasi dalam kaitan dengan negosiasi, kemudian dalam kaitan dengan marketing ya, penjualan. Nah kemudian yang kedua adalah tipe kepribadian atau yang sifat kepribadian yang pengambil risiko atau risk taker. Ini saya ibaratkan tadi ada contoh adalah dalam kaitan dengan di pasar saham. Dia bagaimana dia mengambil risk atau mengambil risiko untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian ada lagi yang disebutnya dengan narsisme. Nah ini dia biasanya menggunakan bentuk keyakinan dan dari pribadi dan sosial. Dia bisa bertindak lebih baik dengan cara atau bertindak dari hasil lainnya ya. Nah nilai menjadi pondasi dalam memahami motivasi, sikap dan attitude serta persepsi jadi diri seseorang dalam kaitan dengan apa yang disebut dengan values atau nilai-nilai. Nah, setiap generasi itu memiliki nilai-nilai tersendiri ya. Dari baby boomers, kemudian generasi X, generasi Y, generasi Z dan juga generasi alpha yang saat ini ya. Ada istilah kalau di generasi Y itu adalah generasi dari milenial, kemudian ada generasi Z ya, kemudian generasi alpha ya. Ini adalah generasi-generasi yang dimana masing-masing ini angkatan-angkatan ini memiliki nilai-nilai dalam kaitan dengan bekerja atau dalam kaitan dengan bagaimana dia dalam berkegiatan ekonomi ya. Sebagai contoh deh ya. Nah ini adalah kita ambil saja di baby boomers. Nah ini adalah orang yang generasi yang cenderung dia tidak suka kritik, sering dia memfokuskan kepada keluarga ya. Sehingga dia bekerja keras bagaimana berusaha untuk mensejahterakan keluarganya, anak istrinya ya. Kemudian dia oleh karena itu juga loyalitasnya tinggi kepada pekerjaannya. Ada lagi generasi X, nah, kemudian atau disebutnya Gen Bush ya. Kemudian generasi Y. Nah, ini disebut dengan generasi tadi saya sampaikan generasi milenial. Nah, kemudian ada generasi Z, nah atau disebut dengan Zoomers ya. Ini biasanya lahirnya tahun 1997 sampai 2012. Nah, kemudian ada generation Alpha yang lahir di 2010 sampai 2020-an ya. Nah, ini sebutnya Gen Alpha. Nah, ini generasi dari penerus dari Gen Z ya. Nah, ini berbeda jadi antar generasi, di mana contohnya di generasi Alpha ini dia orang atau generasi yang most educated ya. Ya, kemudian dia tech savvy atau penggemar teknologi ya. Ini adalah generasi yang masing-masing memiliki nilai-nilai sendiri ya. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan yang terbaru adalah generasi Xi atau nama sebutnya yang menyikapi pandemi COVID-19 ini ya. Jadi generasi COVID ya. Ya. Jadi dia biasanya generasi ini mendorong peningkatan pengangguran ini karena pada pandemi ini banyak terjadi generasi-generasi yang terputus hubungannya dengan kerjaan, tapi di sini ada nilai positifnya. Dia connected dengan digital consumer ya. Jadi disebutnya juga generation connectivity atau generation community. Karena dia sekarang sekarang ini adalah banyak orang berhubungan dengan secara online ya, pesan makanan online, apa-apa online. Nah, ini adalah disebut dengan generation C ya. Nah, ini adalah tentunya dan nilai-nilai ini berbeda ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi generasi ke generasi ya, ada perbedaan-perbedaan nilai atau values-nya ya. Tapi tetap saja bahwa
di dalam kaitan dengan itu ada nilai-nilai universal ya, artinya yang secara menyeluruh memiliki suatu kesamaan ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua dengan topik ketiga dan keempat ya. Dan untuk itu saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.